Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam solusi, solusi untuk berdiskusi. Perkenalkan saya Grace Olivia Ulitarigan dengan NIM 0601232068 dari kelas IP2. Saya ingin menjelaskan kepada teman-teman tentang materi anti korupsi. Korupsi adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang untuk memperoleh keuntungan pribadi ataupun kelompok dengan cara yang tidak sah. Tindakan korupsi itu dapat mencakup berbagai bentuk seperti penyuapan, penggelapan, nepotisme, dan pemerasan. Korupsi sering terjadi di berbagai sektor termasuk pemerintahan, bisnis, dan organisasi non-profit. Berikut adalah beberapa bentuk korupsi yang umum. Yang pertama ada penyuapan. Dengan memberikan atau menerima uang, barang, atau jasa sebagai imbalan yang untuk mempengaruhi keputusan atau tindakan yang seharusnya tidak dipengaruhi. Yang kedua itu ada penggelapan, mengambil atau menggunakan uang atau aset lain secara tidak sah yang dipercayakan kepada seseorang dalam kapasitas resmi. Yang ketiga ada nepotisme, memberikan pekerjaan atau keuntungan lain kepada anggota keluarga atau teman dekat tanpa memperhatikan kualifikasi atau kelayakan mereka. Yang keempat adalah pemerasan, memaksa seseorang untuk memberikan uang atau keuntungan lain dengan ancaman atau kekerasan. Yang kelima ada fraud, melakukan penipuan atau manipulasi untuk memperoleh keuntungan ilegal. Karakter anti korupsi mencakup berbagai nilai dan sikap yang mendukung integritas dan menolak praktik korupsi. Beberapa karakter anti korupsi yang paling penting itu adalah yang pertama kejujuran, kedua integritas, ketiga tanggung jawab, keempat keadilan, kelima keberanian, keenam kepedulian, ketujuh disiplin, kedelapan transparansi, kesembilan akuntabilitas, dan kesepuluh ada profesionalisme. Dampak negatif dari gerakan anti korupsi bisa muncul meskipun tujuannya adalah untuk memberantas korupsi dan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas. Korupsi merupakan masalah yang kompleks dan mendalam, tetapi generasi muda memiliki peran penting dalam mengatasi dan mencegahnya. Berikut beberapa solusi anti korupsi bagi generasi muda. Yang pertama ada pendidikan anti korupsi, pemanfaatan teknologi, partisipasi aktif dalam masyarakat, pengawasan sosial media, role model dan teladan. Dan yang keenam itu ada peningkatan regulasi dan hukum. Yang ketujuh ada collaboration with the private sector and public. Yang kedelapan ada peningkatan kesadaran melalui seni dan budaya. Dengan mengimplementasikan solusi-solusi ini, generasi muda dapat menjadi agen perubahan dalam menciptakan masa depan yang lebih bersih dan transparan. Memberantas korupsi adalah tugas kompleks yang memerlukan pendekatan holistik dan keterlibatan berbagai pihak. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil untuk memberantas korupsi. Yang pertama ada penguatan hukum dan penegakan, membuat undang-undang anti korupsi yang kuat, memastikan penegakan hukum yang adil dan tegas terhadap pelaku korupsi tanpa pandang bulu, meningkatkan kapasitas lembaga penegak hukum seperti KPK, polisi, dan kejaksaan. Yang kedua itu ada transparansi dan akuntabilitas, yaitu mendorong keterbukaan informasi publik sehingga masyarakat dapat mengawasi penggunaan anggaran dan kebijakan pemerintah, memperkuat sistem pelaporan keuangan dan audit. Dan yang ketiga ada pendidikan dan kesadaran publik, yaitu mengedukasi masyarakat tentang bahaya dan dampak negatif korupsi, meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Yang keempat ada reformasi birokrasi, yaitu mengurangi birokrasi yang berbelit-belit untuk mengurangi kesempatan terjadinya korupsi, dan memperbaiki sistem rekrutmen dan promosi pegawai negeri agar lebih transparan dan berdasarkan meritokrasi. Yang kelima ada pengawasan dan pelaporan, yaitu membentuk lembaga pengawasan yang independen untuk memantau kegiatan pemerintah dan pejabat publik, dan mendorong masyarakat untuk melaporkan tindakan korupsi dengan menjamin perlindungan terhadap pelapor. Yang keenam ada sistem dan teknologi informasi, yaitu menerapkan teknologi informasi untuk mengotomatisasi proses-proses pemerintahan sehingga mengurangi interaksi langsung yang dapat membuka peluang korupsi, dan menggunakan sistem e-procurement untuk pengadaan barang dan jasa pemerintah. Yang ketujuh ada kolaborasi internasional, yaitu bekerja sama dengan negara lain dan organisasi internasional dalam upaya pemberantasan korupsi, termasuk dalam hal penegakan hukum lintas negara. Dengan langkah-langkah ini diharapkan dapat tercipta budaya anti korupsi yang kuat dan integritas dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sekian penjelasan saya mengenai materi tentang anti korupsi.
Salam solusi, sampai bertemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.